Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah kepemimpinan angkatan 2017. Teman-teman, kemarin kan Sarah ke Bandung, terus lewat jalan Asia Afrika itu loh. Itu tuh sumpah keren banget, kayak di luar negeri gitu. Serius? Iya. Tapi emang sih sekarang tuh Bandung udah berkembang banget, udah bagus banget, udah berkembang pesat daripada Bandung yang dulu. Ya selama Aji tinggal di Bandung juga, sekarang perkembangan dari sebelum juga udah banyak kayak taman-taman, kayak buat hiasan jalanan gitu. Sekarang udah banyak di Bandung itu kayak gitu. Taman-tamannya juga kerawat gitu loh, nggak yang kayak dibiarin gitu aja. Tapi gini teman-teman, pada dasarnya kemajuan suatu daerah itu tergantung kepada pemimpinnya. Maju dan mundurnya suatu daerah itu tergantung kepada pemimpin. Kalau pemimpinnya bagus, mempunyai ide-ide yang kreatif, insya Allah Bener suatu banget daerah itu sih. maju. Iya, Setuju bener banget banget. sih. Bandung adalah kota yang banyak menawarkan daya tarik bagi para penduduk dan wisatawan yang mengunjunginya. Entah itu cuacanya yang sejuk, kulinernya yang kaya, panoramanya yang indah, ataupun tempat nongkrong yang kian hari kian menjamur. Dewasa ini, Bandung semakin bersolek menunjukkan karakternya sebagai Paris Van Java. Benar, dari hari ke hari kota ini semakin layak untuk dijuluki sebagai salah satu kota destinasi wisata dengan jumlah wisatawan terbanyak yang datang dari berbagai penjuru Nusantara bahkan internasional. Infrastruktur yang semakin merata membuat warga lokal maupun wisatawan semakin betah jalan-jalan di kota Bandung. Berbagai infrastruktur yang dulunya amburadul kini dipermak olehnya. Jalan-jalan banyak yang diaspal, alun-alun kota dirapikan. Gorong-gorong atau solokan juga tak luput dari perhatian untuk mencegah dan mengatasi banjir di titik-titik utama. Ruang terbuka dan tempat keren lainnya semakin merajalela di kota Bandung. Wajah kota Bandung semakin cantik, dipoles dengan teman-temannya tematik yang disulap menjadi ruang publik, seperti Taman Jomblo, Taman Film, Taman Musik Sentrum, Taman Superhero, dan masih banyak taman-taman keren lainnya. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kelebihan dalam suatu bidang tertentu dan mampu menyelesaikan suatu permasalahan di ruang lingkup tertentu. Seorang pemimpin merupakan seorang yang memberikan pengaruh. Karena itu, seorang pemimpin harus memberikan pengaruh yang positif kepada followersnya. Untuk itu, seorang pemimpin harus memenuhi beberapa kriteria kepemimpinan yang baik dan benar agar bisa membimbing warganya menuju kesejahteraan. Kriteria yang pertama adalah terjun di lapangan. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya menyuruh anak buahnya saja untuk melakukan suatu pekerjaan, tetapi pemimpin yang baik harus bisa terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Yaitu dapat menumbuhkan motivasi. Pemimpin yang baik harus bisa menjadi acuan bagi bawahannya. Di sisi lain, seorang pemimpin juga harus menghargai kerja keras seorang karyawan dengan memberikan penghargaan ataupun dengan nilainya agar bisa menumbuhkan motivasi dirinya untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Kriteria yang ketiga yaitu pemimpin harus bisa menginspirasi. Pemimpin yang baik harus menjadi seorang yang bisa ditiru oleh para karyawannya, anggotanya, dan bawahannya. Berbagi pengalaman, memberikan semangat yang luar biasa, dan memberikan kinerja yang bagus adalah cara terbaik untuk menjadi inspirasi bagi karyawan maupun semua orang. Hal itu akan sangat bermanfaat dan menjadi tolak ukur bagi para karyawannya. Kriteria yang keempat adalah pemimpin yang dapat berkomunikasi dengan baik. Pemimpin yang baik dan benar merupakan seorang yang bisa berkomunikasi dengan perorangan ataupun berkelompok secara jelas, tegas, dan bisa dimengerti. Setiap perkataan seorang pemimpin akan sangat berpengaruh ke depannya karena setiap ucapan yang dikeluarkan akan selalu dicermati oleh bawahannya. Yang kelima adalah dapat menyelesaikan masalah. Seorang pemimpin diharuskan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait maupun dirinya sendiri terhadap orang lain. Pemimpin harus bisa membuat sebuah permasalahan tersebut selesai secara tuntas tanpa adanya masalah yang berkepanjangan.
Berikut kami tampilkan profil sosok pemimpin masa kini yang memenuhi beberapa kriteria. Kepemimpinan yang dijalankan oleh Ridwan Kamil selama masa kepemimpinannya adalah memimpin dengan akhlak dan keteladanan. Beliau menjelaskan bahwa kepemimpinan yang ia lakukan adalah dengan cara memberikan contoh yang baik. Dengan demikian, para pengikutnya akan mendapatkan pengaruh yang baik dari pola kepemimpinan beliau. Beliau berusaha untuk dapat mempresentasikan wajah kota Bandung yang mencerminkan perilaku yang positif. Beliau memaparkan bahwa sebagai seorang pemimpin, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan sangatlah diperlukan. Menurut Tanya, kualitas kepemimpinan berdampak pada akumulasi dari keputusan yang diambil. Kepemimpinan adalah sebuah akumulasi keputusan. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan dengan setiap pengambilan keputusan yang berdampak positif. Oleh sebab itu, dalam setiap kebijaksanaan yang beliau ambil, Ridwan Kamil selalu berusaha untuk menghadirkan berbagai keputusan yang bermanfaat bagi orang banyak, terutama bagi warga Kota Bandung. Sebagai seorang pemimpin, beliau menyadari bahwa tugasnya adalah membawa perubahan dan mengakselerasi kemajuan. Wali Kota Bandung yang memiliki segudang prestasi dan penghargaan ini merasa bangga jika para warganya justru memiliki inisiatif untuk adanya perubahan. Beliau mengatakan bahwa perubahan tidak harus selalu datang dari inisiatif pemerintah. Maka dari itu, beliau sangat senang mengedepankan partisipasi dari masyarakat dalam menentukan arah kebijakan Kota Bandung. Beliau membentuk banyak tim penasihat wali kota yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Setidaknya ada 12 tim kebijakan wali kota yang setiap saat beliau minta pertimbangan ketika akan mengeluarkan kebijakan. Sebagai seorang pemimpin, tentu Ridwan Kamil sudah memiliki perencanaan yang matang untuk setiap program dan juga kebijakan yang akan beliau ambil. Salah satu kata-kata bijak yang dia katakan adalah risk taker. Berani mengambil risiko. Kalau tidak berani mengambil risiko, jangan jadi pemimpin. Mantap! Kawan-kawan yang penyabar, hidup di Bandung hari ini adalah hidup penuh kegelisahan sekaligus membingungkan. Dulu saya berasumsi seiring bergeraknya detik, menit, dan jam kehidupan, kota ini akan diiringi oleh kemajuan dan kegembiraan. Namun ternyata saya terlalu naif. Seiring waktu berjalan justru nalar dan mata kita dibombardir oleh banyak kemunduran dan banyak kesemrawutan. Sehingga ada pertanyaan penting yang setiap hari mengugat kita. Mau dibawa kemana esok dan masa depan kita? Negeri dan kota ini sudah dimiskinkan oleh mereka-mereka yang korupsi. Tanpa sadar mereka sedang mencuri masa depan anak cucu mereka sendiri. Jika hidup tanpa visi ini akan mengakibatkan lingkungan kota hancur, perlahan tapi pasti atas nama lokomotif ekonomi. Kota Bandung hari ini memang sedang sakit, dan ciri kota sakit adalah pemerintahnya koruptif, pebisnisnya oportunis, dan kaum intelektualnya apatis. Dan saya merasa kita sedang terjebak di dalam situasi itu. Bandung hari ini adalah Bandung yang padat, sumpek juga mencemaskan. Kita semua berlari berebutan di atas kapasitas infrastruktur kota yang tak berubah sejak 20 tahun lalu. Setiap jengkal proyek pembangunan baru pasti akan mendesak badan kota ke arah kesakitan. Di setiap musim penghujan, kita cemas oleh banjir yang merendam jalanan. Setiap akhir pekan, banyak dari kita harus mengalah pada tamu-tamu yang berdatangan. Bila kelelahan demi kelelahan hadir di sudut bersama Bandung. Sampai kapan? Bandung hari ini adalah Bandung yang sakit dan sesak. Sepanjang mata memandang, terlihat adalah kesemrawutan, pelanggaran aturan. Pelanggaran di kota ini menjadi sesuatu yang lumrah karena semua melakukannya berjamaah. Bandung hari ini itu ibarat rumah kecil yang sesak. Bandung dahulu hanya diimajinasikan sebagai ruang kehidupan bagi 300.000 jiwa. Namun hari ini dengan migrasi dan ledakan penduduk, hadir 2,4 juta jiwa. Karenanya hari ini bermukim di Bandung adalah sebuah perlombaan survival. Tanpa kendali, kota ini akan meledak. Ingat, kota yang stres akan melahirkan generasi yang stres. Kawan-kawan yang bersemangat, ingatlah Sumpah Pemuda. Karena kita dihinakan oleh penjajah oleh bangsa lain tahun 1928, pemuda-pemuda bersatu mendobrak belenggu penjajahan. Namun hari ini, sekarang ini kita dihinakan oleh ulah kita sendiri.
Karenanya di zaman yang sakit ini kita harus bergerak, kita harus bersatu, kita harus merekonstruksi nilai-nilai baru. Kita harus cerdas agar mampu bersaing, kita harus peduli untuk menjadi solusi, kita harus cerdas dan peduli. Itu adalah modal untuk terciptanya lompatan peradaban Indonesia ke garis batas baru. Indonesia di masa depan dimulai hari ini. Ya kawan-kawan, kita bangun Indonesia baru melalui sebuah rumah yang bernama Bandung. Dari Bandung untuk Indonesia. Pada saat kita kecewa, kita tidak boleh membisu. Pada saat kita dihinakan, kita tidak boleh diam. Kita harus bergerak. Tapi kini bukan zamannya lagi mengubah dunia itu sendirian. Kita perlu bersama-sama, kita perlu kolaborasi. Kolaborasi itu ibarat kunci pintu sebuah rumah yang bernama masyarakat madani atau civil society. Kota kita ini bukan tanggung jawab siapa-siapa. Kota kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Di hari Rabu di bulan Maret 2013 yang dingin, di kota Pennsylvania, saya diamanati sebuah penghargaan. Di atas panggung, Eugene Birch, Direktur IUR, organisasi pemberi award ini, berkata, "Award ini diberikan karena kami terinspirasi oleh semangat Bandung. Sebuah semangat yang terpancar dari kemandirian sebuah kampung yang bernama Blok Tempe. Blok Tempe 2 tahun lalu mampu menyelesaikan sendiri masalah banjirnya. Blok Tempe mampu mengelola sampah sendiri, air sendiri, asuransi kesehatan sendiri. Inilah contoh survival itu. Di sisi lain, anak-anak muda Bandung berkumpul berkelompok. Contohnya seperti dalam wadah Bandung Creativity Forum, mereka terus bergerak, mencari solusi, mencari gagasan untuk masalah-masalah kota Bandung. Ya kawan-kawan, semangat Bandung hari ini adalah semangat survival dan kekompakan warganya. Semangat ini adalah energi luar biasa, sebuah gotong royong par excellence. Dan dunia itu mengamati kita. Bahkan dunia pun menghargai dengan Urban Leadership Award yang dititipkan kepada saya. Jadi award ini bukan untuk saya, tapi award ini adalah untuk semangat Bandung, semangat yang menginspirasi dunia. Kawan-kawan yang peduli, selama 3 tahun terakhir, mungkin lebih dari 100 kali saya bersilaturahmi dengan ragam warga, komunitas, dan sesepuh kota Bandung. Yang saya lakukan hanya satu, mencoba menjadi pendengar yang baik. Kesimpulannya juga satu, mereka punya inspirasi, mereka punya aspirasi, mereka punya mimpi untuk hidup, bernafas, beraktivitas di kota Bandung yang nyaman dan bermartabat. Sayangnya kawan-kawan, mimpi sederhana itu belum banyak hadir terwujud di kota ini hari ini. Di bulan Juni 2013 tahun ini, Bandung akan menyelenggarakan pergantian kepemimpinan. Di hari-hari ini kita berdiri pada sebuah persimpangan nasib. Apakah kita hanya akan berdiri di pinggir, mengamati kemunduran kota yang melahirkan sepenggal Indonesia ini? Atau kita memberanikan diri melompat ke barisan depan untuk ikut menentukan masa depan kota yang pernah menginspirasi Asia Afrika ini? Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, izinkan saya berjuang untuk mewujudkan mimpi sederhana tapi mulia tadi dengan berkompetisi dalam pemilihan wali kota Bandung 2013-2018. Saya selalu ingat pesan ibu saya, jadilah manusia yang terbaik, manusia yang sudah cukup dengan ego dirinya sendiri, manusia yang konsisten untuk menjadi yang terbaik, untuk jadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Niat saya hanya ingin bekerja, memberikan yang terbaik untuk negeri ini, negeri tempat saya lahir dan meminum air tanah bumi pertiwi ini.